Kembali lagi di pembelajaran IPA. Di sini kita akan membahas tentang kemagnetan. Jadi kemarin kan ada beberapa soal yang sudah diberikan untuk kelas 9A, B, dan C, dan ada beberapa soal yang kebanyakan itu salah dalam menjawabnya. Nah, sekarang saya akan memberikan pembahasan dari beberapa soal yang kebanyakan itu para peserta didik itu masih belum bisa untuk menentukan kutubnya. Nah, ini soal pertama. Kutub A, B, C, dan D yang benar adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, yang langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan kutub dari A dan B dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Garis yang lebih panjang itu adalah muatan positif, sedangkan garis yang lebih pendek itu adalah muatan negatif. Kita tahu bahwa arus itu selalu mengalir dari positif ke negatif. Arus mengalir dari positif ke negatif. Ini arus. Jadi ini kuncinya untuk mengerjakan soal seperti ini. Meskipun dia tidak hitungan, tapi dia menggunakan konsep. Nah, di sini kita lihat berarti arusnya itu mengalir dari positif ke negatif. Jadi panahnya seperti itu. Kita lihat dia mengalir dari muatan positif ke negatif. Kita lihat kutub yang A, ini kabelnya dari atas. Kalau yang ini kabelnya berarti dari bawah. Ini menggunakan tangan kanan. Sekarang coba deh pegang pulpen kamu dengan menggunakan tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah kutub utara, sedangkan keempat jari itu adalah medan magnet. Ternyata setelah kita memegang pulpen kita dengan menggunakan tangan kanan, A itu dia menunjukkan ibu jari. Jadi A itu bisa kita bilang dia adalah kutub utara karena dia searah dengan ibu jari. Nah, kalau A-nya utara berarti B-nya lawannya dong. B-nya adalah selatan. Nah, kita sudah bisa menentukan nih muatan A sama B. Tinggal kita menentukan kutub C dan D. Antara B dan C itu mereka berdekatan. Kalau berdekatan itu terjadi peristiwa tarik-menarik. Kalau dia peristiwa tarik-menarik, berarti C-nya adalah lawannya dari kutub B. Kutub B kan kutub selatan nih. Berarti kutub C adalah kutub utara. Karena dia kan tarik-menarik. Dia harus mempunyai kutub yang berbeda. Kalau di ujung C-nya adalah kutub utara, berarti ujung yang sini apa dong kutubnya? Iya, bener. Ini adalah kutub selatan karena magnet kan cuma punya 2 kutub. Kalau sudah, baru kita bisa menentukan kutub dari 2 paku ini. Paku ini saling menempel. Kalau dia saling menempel berarti dia mempunyai 2 kutub yang berbeda kan? Sebuah benda ketika dia menempel berarti dia punya 2 kutub yang berbeda jenisnya. Kalau di ujung sini selatan, berarti ujung paku yang ini adalah utara karena dia saling tarik-menarik. Kalau ujung sini utara, ujung bawah paku yang lancip itu adalah selatan. Nah, baru kita bisa menentukan kembali yang di bagian bawahnya. Kalau ujung paku yang lancip ini selatan, berarti kepala paku yang kedua itu adalah utara karena mereka saling tarik-menarik. Kalau ujung paku yang kedua adalah utara, berarti yang terakhir adalah yang ujung paku yang lancip yang D itu kutubnya adalah selatan. Kita sudah bisa menentukan nih kutubnya, baru kita lihat PG-nya. Kita cek satu-satu. Yang A utara, bener, A utara. B-nya selatan, bener. C-nya selatan, C-nya salah. C-nya seharusnya adalah utara, berarti yang A salah. Kita cek yang B.
A utara benar, B selatan benar, C utara benar, D-nya selatan benar. Berarti jawabannya yang D. Yang B, bukan D ya, sorry. Yang B. Ya jawabannya. Tapi kita cek dulu nih yang C. A selatan udah salah. Yang D juga A selatan udah salah. Jadi pilihan jawaban yang benar itu adalah yang B tadi ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Sebuah batang besi peki dililitkan dengan sebuah kumparan berarus listrik. Kemudian batang besi yang sudah bermuatan tersebut didekatkan pada sebuah jarum kompas seperti gambar di bawah ini. Gambar kompas yang benar adalah, nah sebelum kita melihat kompas yang benar itu yang mana, kita harus menentukan dulu kutub dari P dan Q-nya. Ya, kutub P dan Q-nya apa? Jadi kita harus tentukan dulu. Nah, kita lihat, kita buat dulu. Yang garis pendek tadi apa? Muatan? Ya, benar. Ini adalah muatan negatif. Yang garis panjang itu adalah muatan positif. Kalau di sini positif berarti kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanannya nih dari atas kabelnya nih. Sekarang pegang pulpennya dengan menggunakan tangan kanan. Dari atas, ternyata jempolnya nunjuk ke arah mana? Ke arah P. Berarti P-nya adalah utara, Q-nya adalah selatan ya. Jadi P utara, Q adalah selatan. Nah, kalau sudah kita menentukan muatan P dan Q, kutub P dan Q, kita tulis di sini deh. P-nya utara, Q-nya selatan. Oke. Sekarang kita lihat kompasnya. Yang hitam itu adalah utara, yang putih itu adalah selatan. Kita cek dari nomor 1. Yang putih tadi selatan, bener nggak selatan sama utara tarik menarik? Bener, yang A. Karena kan dia tarik menarik. Sekarang lihat gambar 2. Gambar 2 putih, putih selatan kan? Ya putih itu selatan. Nih, benar nggak dia tarik menarik dengan U? Nih, tarik menarik. Bener ya? Karena kutub yang berbeda jenis itu saling tarik menarik. Berarti nomor 2 benar. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, benar. Seharusnya yang A pilihannya. Kenapa yang 4 salah? Karena Q-nya selatan nih. Ini yang putih apa? Putih selatan. Selatan dengan selatan bukan tarik menarik, tapi tolak menolak. Seharusnya tidak boleh berdekatan mereka antara Q dan nomor 4 yang bagian selatan. Kalau yang nomor 3, kenapa 3 salah ya? P-nya utara, Q-nya sini selatan. Salah. Ini berdekatan dan ini dia saling tolak menolak. Seharusnya gambar nomor 3 tuh gini. Gambar nomor 3 tuh gini. Nih. Ya, hitamnya di sini. Nah, berarti ini utara, ini selatan, ini P, Q. Nah, Q-nya tadi muatannya apa? Q muatannya selatan. Nah, ini kan berarti tarik menarik. Itu sebenarnya gambar yang benar. Berarti yang 3 dan 4 itu salah jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Berikutnya soal ini nomor 3. Sebuah batang besi digosok oleh sebuah magnet seperti gambar di bawah ini, dan besi tersebut didekatkan pada sebuah jarum kompas. Posisi kompas yang benar adalah, ini sebenarnya sama sih dengan soal yang sebelumnya, tapi ini magnetnya digosok. Kalau tadi kan magnetnya dialiri arus listrik, kalau ini digosok. Nah, ciri digosok adalah kutub magnet yang bagian ujungnya pertama kali nyentuh bendanya, berarti kutubnya sama. Nah, kita lihat gambar yang ini. Gambar yang ini kalau di sini selatan, berarti sebelah sini adalah utara. Panahnya kan ke sana, ke arah kiri. Berarti yang pertama kali disentuh adalah bagian N-nya. Karena bagian N pertama kali digosok, berarti kutubnya akan sama dengan kutub yang penggosoknya. Berarti N itu adalah utara. Penggosoknya adalah utara kan? N-nya juga berarti utara. Kalau N-nya utara berarti M-nya adalah
selatan. Nah, kalau sudah baru kita lihat gambar yang B. M-nya adalah selatan tadi, N-nya adalah utara. Kita lihat. Yang hitam itu utara, yang putih itu selatan. Kita cek dari gambar 1. Yang putih selatan. Selatan dengan selatan apa yang terjadi? Tolak menolak kan? Ini malah tarik menarik. Berarti yang A salah, yang 1 salah. Cek yang 2. Yang hitam adalah utara, yang putih adalah selatan. Ini benar nggak nomor 2? Selatan sama utara. Benar ya? Nomor 2 tarik menarik selatan dengan utara, itu juga tarik menarik. Kita lihat gambar 4. Yang putih tadi adalah selatan, yang hitam adalah utara. Selatan sama utara ini benar nggak tarik menarik? Benar, makanya dia berdekatan. Jadi pilihan opsi jawabannya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4 ini benar. 2 dan 4. Jadi jangan sampai salah menjawab ya. Nih.